Pada kesempatan kali ini saya akan menjadi moderator yang akan membahas topik tentang aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, sebelum kita memulai, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak, guru semuanya, sudah meluangkan waktunya di kelas ini. Nah, mari kita memulai dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rangkaian acara kita pada hari ini terdiri atas pembukaan, kemudian penyampaian materi, sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Nah, sekarang yang pertama kita akan ke sesi penyampaian materi. Silakan kepada Ibu Novi untuk menyampaikan materi yang sudah dipersiapkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama-tama puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmatnya pada siang hari ini tanggal 5 Juni tahun 2024 kita bisa berkumpul di sini. Saya ucapkan banyak sekali terima kasih kepada Ibu Bapak Guru di SD Kompleks Cibodas yang sudah meluangkan waktunya sengaja ke sini untuk melaksanakan kegiatan desiminasi saya, yaitu tentang budaya positif demi memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak. Nah, yang pertama saya akan utarakan yaitu hari ini, pada siang hari ini khususnya saya akan mendesiminasikan tentang budaya positif. Saya sendiri di sini adalah CGP angkatan 10 Kota Cimahi dari SDN Cibodas 1. Nah, yang pertama adalah kita akan membuat kesepakatan kelas pada siang hari ini. Yang pertama, boleh ya, ini boleh misalnya nggak setuju atas kesepakatan kelas pada siang hari ini. Yang pertama adalah hadir tepat waktu. Terima kasih sekali karena semuanya sudah hadir tepat waktu. Tepuk tangan dulu dong buat Ibu Bapak Guru hebat semuanya. Yang kedua adalah mengikuti desiminasi hingga selesai. Mudah-mudahan nanti tidak ada kendala yang berarti desiminasi ini terlaksana dengan baik dan selesai pada waktunya. Yang ketiga adalah saling menghargai. Jadi di sini segala pendapat yang ada, segala pendapat yang diutarakan harus sama-sama kita hargai karena di sini tidak ada salah ataupun tidak ada benar. Semuanya mampu untuk mengemukakan pendapatnya masing-masing. Yang selanjutnya adalah angkat tangan bila berpendapat. Misalnya pada perjalanan nanti saya akan mendesiminasi budaya positif ini, ada yang ingin menyanggah atau ada yang ingin menambahkan, mangga silakan, dipersilakan sepanjang-panjangnya waktu untuk mengutarakan pendapat Bapak Ibu sekalian. Lalu yang terakhir adalah silent gadget. Tapi saya percaya pasti sebelum berangkat ke sini, sebelum duduk di ruangan ini, pasti HP Bapak Ibu semua sudah tersilent dengan baik. Terima kasih. Untuk selanjutnya, di sini ada pun tujuan desiminasi budaya positif ini yang akan saya paparkan, di mana yang pertama adalah guru dapat memahami konsep KHD dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak kepada murid. Jadi di mana di sini nanti yang pertama akan saya buka, kita akan membuka konsep tentang filosofi seorang Ki Hajar Dewantara. Ya, tentu yang kita tahu semua Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Nasional ya. Bahwa nanti saat saya masuk ke guru penggerak, ini cerita sedikit bahwa yang pertama adalah kami mempelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Ternyata luar biasa sekali bahwa di Indonesia ini lahir seorang Ki Hajar Dewantara. Kita harus merasa bersyukur kita ada di dunia pendidikan, bahwa Ki Hajar Dewantara ini seseorang yang mampu mempunyai tujuan yang visioner. Jadi kita tidak akan mampu berdiri di sini menjadi guru tanpa beliau mungkin ya. Jadi singkatnya seperti itu.
Yang kedua adalah guru dapat melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek budaya positif dalam pendidikan untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Di sini tetap dari segi apapun sekarang yang kita lakukan sebagai guru, kita harus melihat juga pada profil pelajar Pancasila. Yang ketiga adalah guru dapat memahami perannya, yaitu untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam interaksi dengan murid. Saya percaya Bapak Ibu di Kompleks Cibodas ini kita tentu sudah menerapkan yang namanya budaya positif. Akan tetapi kan kita tidak tahu ini maksudnya kemana, ini maksudnya bagaimana. Tapi insya Allah semuanya sudah kita laksanakan. Selanjutnya Bu. Nah, di sini saya mengangkat dulu filosofi dari seorang Ki Hajar Dewantara. Di sini filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menjelaskan tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi saat saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, yang pertama terbuka adalah tentang menyangkut pautkan apa yang sudah saya praktekkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dimana kalau kata Ki Hajar Dewantara teh gini cenah, seorang guru itu bagaikan petani. Seorang petani itu tentu menanamkan benih, merawatnya hingga menjadi tanaman yang dia inginkan. Sama dengan profesi kita sehari-hari sebagai guru. Jadi seolah-olah kita adalah petani, guru itu adalah petani, dan benih-benihnya adalah murid-murid kita. Tentunya kita harus merawat keberlangsungannya agar dia mampu tumbuh sesuai dengan apa yang kita harapkan atau menjadi manusia yang merdeka. Nah, tentunya menjadi manusia yang merdeka itu tidak mudah gitu. Perlu perjuangan dan kekuatan yang harus kita lakukan sebagai seorang guru. Nah, tapi juga faktor yang utamanya adalah dari murid itu sendiri gitu. Bagaimana kita mampu membeli hatinya. Seperti kita melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dan saya mah dulu teh tahunya teh sebelum ikutan PGPT berpihak pada murid teh student center. Ternyata ada lagi kata lain, yaitu berpihak kepada murid. Berpihak kepada murid itu bukan berarti udahlah terserah murid kita aja, terserah mereka aja, tapi kita menuntun dengan segala kodrat yang ada yang ia miliki. Sama seperti kurikulum merdeka yang kita laksanakan sekarang, bahwa siswa berjalan sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan fitrah anak, tanpa harus dipaksa, tanpa harus kita gimana-gimana, bahwa tentu siswa akan berkembang, tapi akan ada waktunya. Seperti itu dikaitkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang selanjutnya, di sini ada tujuan budaya positif. Budaya positif di sekolah bisa membentuk karakter murid, guru, dan visi misi sekolah. 2. Dapat tercipta pribadi-pribadi penuh kontrol dalam diri dan karakter yang kuat yang jadi penggerak bagi guru dan seluruh warga sekolah untuk memajukan pendidikan Indonesia. Seperti mungkin kalau saya pahami mah kurikulum itu sebagai sebagai perangkat ya. Tapi tetap budaya positif ini juga sebagai alat itu bagaimana kita mencapai gitu kehidupan siswa yang merdeka, tentu dituntun dengan budaya positif. Seperti di sini, budaya positif di sekolah bisa membentuk karakter murid. Setuju nggak Bapak Ibu semua dengan kalimat itu? Bahwa ternyata budaya positif yang kita lakukan di sekolah ini, apabila mampu diserap oleh murid, diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari, mampu mengubah karakter murid. Ya, contohnya seperti kita mengadakan pembiasaan, seperti kita mengadakan jungsi atau pembiasaan menyanyikan lagu nasional, olahraga dan lain-lain. Itu juga sebagai salah satu usaha kita untuk menerapkan budaya
budaya positif di sekolah kita tercinta ini. Yang kedua, dapat tercipta pribadi-pribadi yang penuh kontrol dalam diri dan karakter yang kuat, yang jadi penggerak bagi guru dan seluruh warga sekolah untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Jadi menurut saya bahwa budaya positif ini sangat vital sekali gitu untuk dilaksanakan, karena juga itu suatu alat untuk menuju atau membentuk karakter siswa menjadi manusia yang merdeka. Ya, seperti perubahan karakter mungkin. Tentunya budaya positif ini tidak akan terjadi begitu saja tanpa adanya dukungan atau gerakan dari ibu bapak semua, dari kita semua. Tentunya mohon maaf sekali di sini sebelum masuk ke slide selanjutnya. Saya di sini bukan untuk menggurui bapak ibu semua, mohon maaf, tapi saya hanya ingin sharing aja, berbagi ilmu bagaimana tentang penerapan budaya positif, tujuan budaya positif. Jadi kalau ada apapun salah kata dari saya, nanti bisa bisa di-cut gitu ya. Seperti itu. Jadi kita di sini sharing, apabila mungkin ada yang berpendapat lain mungkin bisa dilakukan dan dipersilahkan. Yang selanjutnya adalah, nah di sini ada pertanyaan pemantik. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Disiplin berkaitan dengan tata tertib. Setuju nggak? Setuju nggak kalau disiplin itu berkaitan dengan tata tertib? Karena disiplin itu berkaitan dengan tata tertib. Kenapa sih? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa disiplin itu berkaitan dengan tata tertib? Kira-kira ada yang punya pendapat nggak? Kenapa sih disiplin berkaitan dengan tata tertib gitu? Apa hubungannya? Coba ada nggak? Kira-kira kenapa? Kalau siswa sudah Silakan Bukan Bunda. ini hanya pendapat ya sedikit, karena kalau anak sudah disiplin berarti dia sudah mematuhi tata tertib yang sudah ditentukan oleh sekolah. Luar biasa sekali, tepuk tangan dong. Jadi kata Bu Anita barusan, kalau anak sudah disiplin berarti dia sudah mematuhi tata tertib yang ada di sekolah. Setuju ya Bapak Ibu ya? Sekarang pernyataan kedua, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Siapa yang mau berpendapat tentang hukuman dapat mendisiplinkan anak? Benar atau tidak sih? Kalau menurut saya mah benar. Jadi anaknya kalau dihukum jadi berubah karakternya, atau menurut saya mah salah karena bla bla bla. Siapa yang mau berpendapat kira-kira? Kira-kira hukuman dapat mendisiplinkan anak. Benar gak sih? Tidak juga. Gimana Miss Andin? Tidak juga, soalnya nanti kayak kalau hukuman kan beda lagi ya. Kesalahan aku tidak dulu dari misalkan kalau soal tentang nggak bawa di acara-acara kayak nggak bawa topi, bawa ini. Jadi dilihat dulu dari anaknya dihukumnya seperti apa. Jadi boleh ada yang boleh dihukum ini, ada yang boleh dihukum itu. Jadi dilihat dulu kesalahan anaknya apa gitu. Jadi nggak boleh masuk hukum ya, nggak boleh langsung hukum. Iya, tepuk tangan untuk Miss Andin. Terima kasih kata Miss Andin, katanya sesuai dengan sanksinya ya, sesuai dengan permasalahannya, harus langsung dihukum atau tidak. Ada lagi nggak yang berpendapat lain? Atau kayaknya menurut saya mah enggak. Ada nggak kira-kira? Biar kita tidak tegang. Siapa? Ada nggak pendapat lain? Pendapat yang tidak setuju? Kira-kira? Boleh Bu Mia, silakan. Kalau menurut saya setuju tadi dengan apa yang sudah dikatakan oleh Bu Andin. Bisa juga dengan adanya konsekuensi. Kalau misalnya konsekuensi itu kan kita menyepakati dulu dengan anak. Kalau misalnya aturan yang sudah kita buat dengan mereka, konsekuensi yang akan didapatkan jika melanggar itu apa yang akan mereka terima, seperti itu. Iya, tepuk tangan dong. Kata Bu Mia, Cina tidak setuju dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak, karena anak juga harus tahu konsekuensi
dari perlakuan yang dia lakukan dan timbal balik yang dia terima, konsekuensi yang dia terima. Lalu jadi di sini ada yang setuju karena melihat dari kasusnya juga. Lalu Bu Mia tadi tidak setuju karena mungkin siswa juga diajarkan untuk menerima konsekuensi yang ada. Sekarang kita lihat di nomor 3, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah ini tuh jadi kayak disiplinnya mendisiplinkannya dengan hal yang positif. Bisa nggak seperti itu? Bisa nggak? Setuju nggak? Atau pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Setuju? Setuju. Jadi kita setuju untuk mendisiplinkan siswa menggunakan hal yang positif seperti pemberian reward dan itu gunanya untuk meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi setuju ya. Jadi kita setujunya untuk mendisiplinkan siswa melalui hal yang positif. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sekarang next slide. Nah, di sini konsep utama modul budaya positif. Di sini nomor 1 adalah perubahan paradigma belajar disiplin positif. Jadi di sini kadang kan ya saya juga sebagai guru saat dulu gitu sebelum saya mengikuti ini, saya menganggap kalau pemberian hukuman itu dapat merubah karakter siswa. Tapi ternyata setelah saya melakukan pendidikan guru penggerak, ternyata hukuman juga bukan sangat tidak tepat ya menurut itu. Jadi pemberian hukuman juga harus dilihat lagi dari permasalahannya, karena pemberian hukuman bisa membuat siswa tidak nyaman ya atau merasa ketakutan. Jadi siswa itu berubah karakternya karena dia takut sama gurunya, bukan karena dia benar-benar ingin berubah, melihat dari dalam dirinya sendiri gitu ya. Jadi itu hukuman itu membuat siswa tidak nyaman. Yang kedua adalah kebutuhan dasar manusia. Kita harus melihat, Ibu Bapak, apabila ada kasus di sekolah, misalnya di kelas, kita harus melihat apakah 5 kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi di rumah. Contohnya yang pertama adalah kasih sayang. Kita harus lihat betul tidak kalau seorang anak itu di sekolah, kalau memang dia kurang ngajengkelkeun gitunya, atau misalnya tidak mematuhi guru, betul tidak dia mendapatkan tangki cinta yang full dari orang tuanya. Ya, siapa tahu saat kita tanya, saat kita selidiki, ternyata orang tuanya divorce, atau misalnya ibunya jadi TKW, dia hidup dengan neneknya tapi memang tidak full mengurus dia gitu. Itu juga harus kita lihat kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kasih sayang, penguasaan, kesenangan. Apakah semua itu sudah dia dapatkan di lingkungan rumah? Tapi kalau misalnya ada juga siswa yang terlihat seperti biasa-biasa saja, tidak membuat masalah, tapi setelah diselidiki juga dia merasa kebutuhan dasarnya itu terpenuhi karena memang walaupun tidak dari orang tua ataupun dari orang terdekat, dia juga terpenuhi kebutuhan dasarnya dari pertemanan misalnya, karena dia dibebaskan misalnya berteman dengan siapapun, menggali pengalaman-pengalaman yang ada sehingga dia tidak berulah di sekolah. Yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia dan 5 posisi kontrol. Nah, nanti juga kita akan lihat tentang 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang keempat adalah keyakinan kelas. Nah, tentunya pada saat mungkin semuanya juga sudah tahu ya, apabila sebelum kita mengadakan pembelajaran tentunya di awal tahun ajaran baru, kita harus membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Pasti udah tahu kan? Kira-kira saya ingin nanya di sini, siapa yang sudah menerapkan keyakinan atau kesepakatan di kelasnya dan bagaimana?
keberlangsungannya gitu. Misalnya kan gini, di kelas jangan ngobrol, tapi kita diskusi sama anak-anak gitu. Kita maunya pembelajaran berlangsung seperti apa, tapi ada kesepakatan gitu, sehingga semua siswa di kelas itu harus mengikutinya. Kira-kira siapa yang pernah mengadakan atau melaksanakan tentang keyakinan atau kesepakatan kelas? Siapa yang mau mengutarakan? Siapa? Siapa yang mau? Sudah membuat keyakinan dan kesepakatan kelas, dan seperti apa sih? Siapa yang mau? Sepengalaman aku pertama kemarin masuk ajaran baru, pertama kan harus membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Kita bareng-bareng sama murid kita melakukan pendapat-pendapat yang berbeda. Kalau aku di kelas membuat keyakinannya kayak lewat kertas yang kecil ditulis, dibagikan satu orang satu kepada murid. Nah, di situ pendapat murid apapun saya terima dulu. Nah, mereka mengarang, ada yang mau bawa HP misalnya ya. Hari Kamis, setiap hari Kamis 1 minggu sekali bawa HP nih di pelajaran ini. Tapi kan kita juga ambil dulu, terusnya berbagai macam pendapat mereka aku ambil. Nanti kalau udah gitu kita saling lagi bareng-bareng. Ini boleh nggak masuk keyakinan bakalan disiplin positif nggak masuknya? Gitu. Kalau misalnya bakal berarti masukin, kalau enggak ya nggak dimasukin. Jadi kalau udah selesai semua dirangkum, semua anak-anak menyetujuinya, ini apa hasil akhirnya dibuat bareng-bareng kayak kita buat poster kayak gitu kalau di kelas aku. Iya, luar biasa sekali, tepuk tangan buat Miss Andin. Kira-kira ada lagi nggak satu lagi yang sudah menerapkan keyakinan dan kesepakatan kelas? Bu Erlinda? Kalau kelas 4 yang sudah saya terapkan kemarin, sebelum kita mulai awal ajaran baru di kelas 4, anak-anak bikin kesepakatan dulu. Jadi pakai kertas lipat, boleh dibentuk-bentuk apapun, lope atau buah atau apa, tulis apa keinginan kalian. Nah, yang sudah saya terapkan itu hasilnya ditempel di belakang, di papan pajangan itu ada di kelas. Jadi mereka tinggal nanti kalau dia bikin kesalahan tinggal baca tuh apa yang kamu tulis, ada tidak di situ. Kalau tidak ada berarti kamu dapat hukuman kenceleng 2.000. Nah, kenceleng itu nanti gunanya untuk apa? Paling beli tisu, beli sunlight, beli super pel. Jadi keperluan kelas lagi sebenarnya. Jadi kalau ada yang ngomong kasar atau apa, saya terapkan 2.000 memang. Bukan masalahnya biar anak itu ada rasa lebar, 2.000 gitu. Perubahan karakter. Perubahan karakter, bukan masalah nominal uangnya yang mungkin mereka 2.000 itu nggak seberapa dan ngambil mintanya ke mamanya. Tapi kan lebar kalau terus tiap hari harus didenda terus sama wali kelasnya kan. Jadi sampai saat ini itu masih ada saldo 100.000 dari kelas 4 itu. Dan rencana nanti mau dibelikan permen atau kue dan buat mereka juga. Jadi yang beruntung yang tidak pernah kena sanksi. Jadi kebagian rezeki yang kena sanksi itu. Emang itu jadi ya sanksi membawa berkah. Mungkin itu aja Bu. Ya terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu dong buat Bu Erlinda. Terima kasih kepada Bu Erlinda dan Bu Andin. Tadi katanya Bu Andin mengadakan diskusi untuk keyakinan atau kesepakatan kelas ya. Jadi tadi tuh langkah pertama yang Bu Andin lakukan adalah mengadakan diskusi dengan seluruh siswa. Jadi pendapat siswa itu semua ditampung dulu ya Bu Andin ya. Misalnya mau pembelajaran seperti apa, tadi katanya Kamis mau bawa HP kalau ada pelajaran yang memang menunjang untuk menggunakan HP. Lalu juga tadi katanya Bu Erlinda dalam kesepakatan kelasnya kalau ada yang ngomong kasar katanya
nanti didenda 2.000. Itu juga termasuk budaya positif nggak sih Ibu Bapak? Coba. Budaya positif nggak bisa merubah karakter siswa nggak? Bisa ya. Jadi ada yang membawa HP, terus ada kenapa? Oh bisa dan tidak, benar. Terima kasih. Saya mendengarkan pendapat dari dua guru kelas ya. Menurut saya, punten lebih ya. So kalau pendapat kan bebas-bebas saja ya. Mana yang dianggap lebih baik dan lain sebagainya. Seandainya kalau kita menghukum anak, punten dengan materi, saya rasa anak akan terus berlanjut demikian. Contohnya anaknya saya saya mending ngomong gitu bayar bukan. Coba duit uang 20.000 sekali ngomong gitu atau dan sebagainya mengeluarkan uang. Tapi mohon maaf ya, dan memang uang itu positif untuk mereka juga, bukan untuk gurunya. Ya. Kalau menurut saya di dalam pelajaran penjas ada anak, kadang-kadang kan anak itu kadang-kadang berbicara kancing coplok dan lain sebagainya. Ketika di lapangan, baik itu sedang sepak bola dan lain sebagainya. Kalau saya pribadi sekali anak menyebutkan itu, anak saya panggil, jangan ngomong begitu ya anak ya. Kita secara baik karena kurikulum 2013 itu, kurikulum mereka itu beda, sangat beda ya. Pendekatan sama anaknya itu beda dengan dulu saya berbicara kasar dan lain sebagainya. Sekarang yang itu ya anak ya. Itu satu kali kamu sudah berbicara begitu, jangan diulang lagi. Kemudian anak, yang namanya anak begitu ya, di mana-mana juga. Ketika tersinggung oleh temannya dalam sepak bola, keluar lagi bahasanya, kancing cabangnya bisa panggil lagi 2 kali. Nah, gimana nih 2 kali? Tadi bapak sudah peringati, nggak boleh ya. Awas nih yang kali yang ketiga kali, kita baik bicaranya, tidak kasar. Awas nih yang ketiga kali, jangan terulang lagi. Yang namanya anak begitu. Terus diulang lagi karena ketegangan kakinya sehingga jatuh. Karena kan kalau sepak bola kan ada kontak fisik. Nah baru yang ketiga kalinya saya kasih hukuman. Hukumannya apa? Kamu duduk yang ayah, kamu jangan melanjutkan sepak bolanya. Bapak hukum dengan kamu tidak boleh ikutan hari ini saja. Akhirnya kan anak berpikir, aduh saya sudah memakai kaos, saya sudah asik-asiknya sepak bola, ternyata saya dihukum tidak boleh ikutan sepak bola karena berbicara yang tadi itu. Akhirnya minggu depannya itu anak itu berpikir tidak mengulangi lagi karena takut anak tersebut tidak diajak bermain sepak bola. Nah, bagaimana dengan hukuman yang tadi? Ya itu karena kita dengan kurikulum mereka itu pendekatannya harus lebih terhadap anak itu. Bahkan kita sama makna gurunya. Kadang-kadang naik guru itu manusia punya batas kesabarannya, ya hanya malaikat ya, yang sabarnya kalau manusia ya, termasuk ibu kepala sekolah juga tetap ya punya batas kesabaran sama kita manusia. Itulah ya. Kita sadar seorang guru sebagai guru yang tadi itu dengan kurikulum yang sekarang itu membebaskan kebebasan anak, kemerdekaan anak, sehingga anak itu tidak terlalu ditekan dan lain sebagainya. Barangnya itu mohon maaf ya, mohon maaf ini hanya pendapat saya ya, hanya pendapat saya sebagai guru penjas orang lapangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Aceh. Ternyata luar biasa sekali ya guru-guru hebat di Kompleks Cibodas. Ternyata ada yang menerapkan keyakinan kelas A, ada yang menerapkan keyakinan kelas B, ada yang menerapkan keyakinan kelas C, karena semua itu pasti berhubungan dengan disiplin budaya positif. Seperti tadi katanya berhubungan dengan konsekuensi, seperti kata Pak Aceh, siswa melakukan A, tapi nanti akan menerima konsekuensi B dari apa yang dia lakukan, sehingga ada perubahan perilaku yang terjadi dari individu itu. Luar biasa sekali, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Tepuk tangan sekali lagi dong buat guru Kompleks Cibodas, luar biasa sekali. Baru pada kesempatan kali ini saya mengetahui bahwa guru di Kompleks Cibodas ini luar
luar biasa sekali di kelasnya masing-masing. Terima kasih. Lalu sekarang kita ke nomor 5 adalah segitiga restitusi. Lanjut. Di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, seperti tadi pada kurikulum Merdeka, siswa itu berkembang sesuai dengan tahapannya. Ketika siswa di kelas 1 tidak bisa membaca, kita harus bersabar sambil membimbing sebagai guru. Jadi waktu itu kata Profesor Dr. Sandi saat saya mengikuti pelatihan implementasi kurikulum Merdeka, biarkan siswa berkembang sesuai dengan fitrahnya. Jadi jangan dipaksa-paksa. Kalau misalnya belum bisa baca, contoh ya, ini mah contoh kecil saja di kelas 1 misalnya, ya maaf sekali bukan bermaksud apa-apa, belum bisa membaca, tapi yang kita lakukan, yang wajib kita lakukan hanya membimbing dan mengarahkan seperti tadi kata filosofi KHD, diumpamakan, dianalogikan guru adalah petani, ya. Jadi kita jangan memaksa. Kalau memang belum waktunya siswa bisa membaca, ya tidak akan bisa membaca. Akan tetapi mungkin nanti saat kita naikkan ke kelas 2, dia mampu meningkatkan motivasi belajarnya, dia berusaha, guru membimbing dengan sekuat tenaga, pada akhirnya siswa itu bisa membaca. Ya, mungkin memang sudah tahapnya, sudah waktunya siswa bisa membaca dari usaha-usaha yang dilakukan oleh dirinya atau oleh guru. Atau nanti misalnya pas di kelas 2 masih bisa baru ngeja aja, ternyata lancarnya di kelas 3, nggak apa-apa, karena memang mungkin itu sudah waktunya di kelas 3. Kalau di kelas tinggi mungkin masih banyak sih ya contoh-contohnya, tapi nanti kita akan kemukakan pada lain hari, lain waktu. Nah, di sini seperti apa yang tadi saya utarakan, yaitu segala usaha yang kita lakukan itu semua kita lakukan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada yang tahu nggak sih profil pelajar Pancasila teh apa aja? Siapa yang tahu profil pelajar Pancasila? Beriman, bertakwa, lalu bergotong royong, lalu kebinekaan tunggal ika, mandiri, lalu apa lagi coba? Gimana Bu Meli, silakan. Bernalar kritis, betul. Lalu selain bernalar kritis, kreatif. Jadi tadi itu kan beriman dan bertakwa, berakhlak mulia mungkin ya, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif, berkebinekaan global. Ya, terima kasih. Next slide. Nah, ini 1, profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah dan berakhlak mulia ya. Yang kedua adalah berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, jadi segala usaha yang kita lakukan saat kita mengajar itu harus sesuai, harus menuju kepada profil pelajar Pancasila. Kita harus menciptakan siswa yang beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Itu bisa dicapai usahanya melalui budaya positif atau melalui disiplin positif. Yang kedua adalah berkebinekaan global, biar siswa tahu budaya Indonesia itu seperti apa, dia mencintai, dia menghargai budaya yang memang ciri
Indonesia. Yang selanjutnya adalah gotong royong. Jadi siswa memahami apa itu gotong royong. Jadi dia tidak hidup secara individual, bahwa hidup ini kita itu harus menjadi manusia yang sosial. Selanjutnya adalah mandiri, menjadi pribadi yang mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Next slide. Nah, di sini ada disiplin positif. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, paksaan maupun hukuman. Jadi budaya positif ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa untuk merubah karakter dari karakter sebelumnya ke karakter yang lebih baik. Jadi walaupun kita mendisiplinkan siswa, jangan sampai siswa itu merasa terpaksa atau merasa tidak nyaman, karena perubahan itu akan timbul di dalam karakternya masing-masing. Next slide. Nah, tadi kita sudah sedikit membahas 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Tentu kita juga dari menjadi manusia yang dewasa juga kebutuhannya adalah apa? Bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Tentunya tadi yang sudah saya bahas adalah di mana kalau kita melihat peserta didik, lihat dulu apakah 5 kebutuhan dasar manusianya sudah terpenuhi atau belum. Kalau anak-anak mungkin yang pertamanya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin saja siswa ada yang melakukan hal yang buruk di sekolah karena mungkin dia kurang diterima oleh orang tuanya, karena mungkin dia diacuhkan oleh orang tuanya yang sama-sama sibuk. Yang ketiga adalah penguasaan. Kalau penguasaan itu contohnya kayak gimana ya Ibu Bapak Guru? Kebutuhan penguasaan. Ada tidak? Memahami. Selain itu penguasaan, cenah 5 kebutuhan dasar manusia. Penguasaan. Ada siswa nggak jago di kelas. Beda Bu. Misalkan ada siswa yang nggak jago di kelas gitu kan, dia merasa berkuasa di kelas. Iya, kayak gitu seperti itu. Nah, bagaimana itu berarti ada kebutuhan dasar yang seperti itu tidak diberikan di salah satu contohnya. Dan itu bagaimana guru bisa mengatasi hal tersebut pada siswa. Iya, tepuk tangan dulu dong. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih, tadi Ibu belum ada ya, karena sudah mengizinkan saya untuk melaksanakan desiminasi hari ini. Tadi kata Ibu Kepala katanya ada siswa yang suka ngejago di kelas. Pokoknya mah teman-temannya harus nurut, cenah. Kumaha abi weh. Nah, ternyata selidik demi selidik kebutuhan dasarnya tidak dipenuhi di rumah. Kebutuhan penguasaannya. Jadi dia melakukan hal yang tadi demikian dipaparkan seperti itu di kelas, ya. Yang selanjutnya adalah kebebasan, freedom. Kira-kira gimana kebebasan? Siapa yang mau memaparkan kira-kira kalau 5 kebutuhan dasar manusia tentang kebebasan itu gini? Kata Miss Andin, bebas berpendapat. Luar biasa sekali, tepuk tangan dulu buat Miss Andin. Bebas berpendapat, atau kita ingin menjadi ada abi mah yang jadi manusia yang bebas gitu kan, tidak dipaksa oleh siapapun, tidak diarahkan oleh siapapun, abi mah yang kumaha abi weh gitu. Tapi kan dari kebebasan itu harus ada ilmunya juga gitu. Kita tidak bisa bebas seperti yang kita inginkan, seluruhnya yang kita inginkan, tapi ada kaidah-kaidah juga yang harus kita laksanakan. Yang terakhir adalah kesenangan. Tah, kumaha kesenangan teh Bapak Guru. Gimana ya?
kebutuhan dasar kesenangan. 5 kebutuhan dasar yang tentang kesenangan gimana nih? Pak Doni? Ya, ini Bu, kesenangan mah ya kalau misalnya melakukan segala sesuatu teh dengan rasa senang, misalnya ketika mau berangkat ke sekolah udah ada rasa senang duluan, ya insya Allah lu bisa berubah. Ya, tepuk tangan dulu dong buat Pak Doni. Kata Pak Doni katanya kesenangan teh ketika kita melakukan sesuatu. Jadi harus ada timbul motivasi diri mungkin ya, berkaitan dengan motivasi diri. Jadi kalau pergi ke sekolah teh jadi senang, karena kita teh merasa termotivasi. Ya, berarti 5 kebutuhan dasar manusianya sudah terpenuhi ya Pak Doni ya. Kalau misalnya Pak Doni senang berangkat ke sekolah. Next slide. Empat motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Berarti motivasi itu harus kita tuh memunculkan motivasi harus memiliki tujuan. Tujuan kita apa? Maka motivasi kita bagaimana? Nah, secara sadar atau tidak sadar. Terkadang kita termotivasi tanpa tahu alasannya kenapa kita ingin mencapai tujuan yang kita inginkan. Seperti itu ya. Yang selanjutnya adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Itu menjadi motivasi juga. Yang selanjutnya adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu juga bisa dinamakan dengan motivasi. Dan cenah saya mah disuruh teh biar dapat nilai besar sama bu guru. Misalnya suatu siswa berpikir dan memotivasi dirinya seperti itu, biar dapat nilai besar sama bu guru, biar matematika abi 100 misalnya. Lalu yang selanjutnya adalah menghargai nilai-nilai kebajikan sendiri. Yang selanjutnya adalah kesenangan. Next slide. Nah, di sini ada konsep disiplin identitas gagal. Hukuman menyakitkan, tidak nyaman. Jadi hukuman ini berdampaknya seperti ini ya. Contoh, ini hanya contoh. Menyakitkan, tidak nyaman, murid merasa takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Jadi kan ada ya beda-beda ya muridnya karakternya. Ada yang muridnya dihukum teh, jadi mereka teh merasa takut pada gurunya atau merasa menyakiti hatinya. Misalnya kita berkata yang dia tidak suka gitu, padahal kita sedang menghukum tapi dia tidak suka sehingga dia merasa tersakiti gitu ya. Ini adalah konsep disiplin identitas gagal. Yang kedua adalah penghargaan. Tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem restitusi. Ya, next slide. Nah, di sini ada konsep disiplin identitas sukses. Kalau tadi katanya kan konsep disiplin identitas gagal. Kalau sekarang konsep disiplin identitas sukses, yaitu penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid penuh hormat, di peraturan, kehilangan waktu merenungi kesalahan. Restitusinya adalah murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah, jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol atau dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Kalau di sini adalah konsep disiplin identitas sukses. Nah, di sini ada 5 konsep disiplin pendekatan restitusi. Saya mengambil dari teori Gerson 2004. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Jadi kita melakukan pendekatan kepada murid sehingga murid menyadari apa kesalahan yang dia lakukan sehingga dia termotivasi untuk merubah tingkah lakunya ke arah yang lebih baik. Nah, di sini ciri-ciri restitusi. Belajar dari kesalahan bukan menebus kesalahan. Jadi walaupun dia menerima konsekuensinya dengan ridho gitu ya, dengan ikhlas, tapi kita konsepnya harus bahwa dia dari kesalahannya dia harus belajar gitu sehingga ada perubahan tingkah laku. Yang kedua adalah tawaran bukan paksaan. Lalu yang saya menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Perbedaan contoh kasus siswa yang sering datang terlambat. Hukuman: guru menghukum siswa tersebut lari keliling lapangan 3 kali. Guru memberi tindakan langsung. Konsekuensi, biasanya berolahraga cenanya ada berhubungan dengan olahraganya, lari-lari mah guru kelas mah jarang ya guruna. Yang kedua adalah konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk membuat tugas sesuai mata pelajaran di jam siswa itu terlambat 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Jadi ada perbedaannya ya, hukuman dengan konsekuensi. Yang ketiga adalah restitusi. Guru menanyakan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Jadi ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru dalam menerapkan restitusi. Yang pertama adalah menjadi guru penghukum, di mana patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Itu penghukum, contoh. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu? Itu tuh biar menimbulkan rasa penyesalan bagi siswa. Jadi guru itu pembuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Ayolah yang tertib, buat bu guru bangga kali ini. Tidak apa-apa kamu salah. Jadi etama orang teh jadi babaturan. Kita teh jadi teman siswa. Tapi kan kalau kita menjadi teman siswa, siswa ini kadang sok ngalunjak gitunya. Lalu yang selanjutnya adalah pemantau, posisi pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan dan konsekuensinya apa? Itu pemantau. Yang kelima adalah manajer. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Dilakukan secara konsisten dan kompak seluruh warga sekolah. Ketika saya mempelajari modul ini, yang pertama saya refleksikan adalah ternyata dulu saya memposisikan diri sebagai guru penghukum, sehingga tidak membuat siswa 100% berubah perilakunya. Akan tetapi setelah saya melihat ada posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer, ternyata posisi manajer yang lebih efektif. Dimana apabila kita menjadi posisi manajer, kita jadi berhadapan dengan siswa dan mencari tahu akar permasalahannya di mana, serta membuat siswa merenungkan apa yang dia perilaku dan bagaimana untuk penyelesaiannya. Pembentukan keyakinan kelas seperti tadi kita sudah bahas di awal. 1. Berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif. 2. Sedikit kata tetapi mudah diingat. Jadi kok panjang-panjang teuing. Jadi yang ini siswa membuka sepatu, guru membuka sepatu, dan siswa menyimpan buku misalnya di mana. Jadi mungkin harus satu kata tapi mudah diingat, misalnya membuka sepatu atau
kecil. 3 yaitu sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah diterapkan. Jadi ulah kieu keur baru kurang teh kepada punya laptop misalnya teh. Tapi sok nanti pada hari Selasa mata pelajaran IPA sok bawa laptop, cenah. Padahal kan pada nggak punya ya kalau latar belakangnya di sini mungkin ya, tapi mungkin kalau di sekolah lain berbeda lagi. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Yang keempat adalah semua warga kelas atau sekolah dilibatkan pada saat membuat. Jadi tidak hanya guru dengan HM, dengan sekretaris kelas atau dengan komite, tapi seluruh siswa yang ada di kelas kita harus dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Yang selanjutnya, contoh keyakinan di kelas 5. 1. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. 2. Belajar dengan giat. 3. Saling menghargai atau menghormati. 4. Menjaga kebersihan. 5. Selalu jujur. Dan 6. Menerapkan 5S. Silakan. Di sini kita akan masuk ke segitiga restitusi. Nah, di sini adalah dinamakan dengan segitiga restitusi. Saya juga sih pas masuk ke modul ini, saya juga bingung ya naon segitiga restitusi. Akan tetapi saya sudah sangat yakin semua bahwa ibu guru dan bapak guru di sini dalam kesehariannya apabila ada kasus di kelas atau di sekolah sudah menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama kita harus memvalidasi tindakan yang salah dulu. Ya, seperti misalnya memanggil anak yang bersangkutan dan menanyakan apa penyebab dia melakukan hal seperti itu. Yang selanjutnya adalah menstabilkan identitas. Jadi kita bilang ya udah nggak apa-apa berbuat salah, dan semua orang juga pasti pernah berbuat salah. Itu namanya menstabilkan identitas. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Misalnya tadi berdoa sebelum belajar, tapi pada saat kita masuk ke kelas ternyata siswa tidak berdoa dulu, langsung ribut, langsung belajar. Nah, jadi berarti itu belum memenuhi tentang kesepakatan dan keyakinan kelas. Yang selanjutnya, tahap penyelesaian segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Seperti kalimatnya, contoh ya, ini kalimatnya seperti ini. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan-alasan seperti dia. Kunaon kamu pakai topi pas upacara? Kita harus bertanya. Kita harus melakukan pendekatan kepada murid melalui segitiga restitusi. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Jadi kita harus kembali lagi kepada keyakinan kelas. Selanjutnya, sesi tanya jawab. Ini merupakan sesi akhir dari desiminasi yang tadi saya lakukan. Saya kembalikan lagi kepada Bu Amang. Silakan Bu Amang. Coba ibu bapak guru semuanya kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Bu Novi. Kurang semangat ini, coba sekali lagi kita kasih tepuk tangan untuk Bu Novi. Nah, terima kasih juga kepada Ibu Novi yang sudah memaparkan materinya dengan sangat jelas, mudah dipahami dan juga dengan sangat detail ya Bapak Ibu guru ya. Nah, sekarang silakan kepada Bapak Ibu guru yang ingin bertanya, kemudian tidak hanya bertanya juga, bisa juga untuk menanggapi apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Novi. Mangga silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ibu, terkait tadi tentang kesepakatan kelas. Nah, bagaimana kalau misalkan tadi
contohnya itu di kelas 5, di kelas 4 itu selalu melibatkan anak-anak untuk menyusun kesepakatan kelasnya. Nah, bagaimana kalau misalkan di kelas 1 kan mungkin susah ya kalau di kelas 1 tuh kalau misalkan boleh nggak sih kalau misalkan ya sudah gurunya aja yang bikin kemudian nanti disampaikan kepada anak-anak, kalau misalkan seperti itu boleh atau tidak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Langsung dijawab aja ya biar persingkat waktu. Terima kasih ya pertanyaannya Bu Meli. Kira-kira nih sebelum saya menjawab, ada nggak yang mau menjawab? Katanya kalau kelas 1 mah, kan maksudnya belum lancar ya dalam menulisnya. Jadi bagaimana cara strategi keyakinan kelasnya nih, gimana nih di kelas 1? Kira-kira ada nggak yang mau jawab selain saya? Mangga, yes. Ya, mangga. Saya hanya mau menanggapi saja ya. Anak-anak kelas 1 kan kelas 1, kelas 2 itu masih belum bisa menulis secara baik, dan perangkai katanya biasanya suka acak-acakan, masih kecil ya. Nah, kalau bisa berdiskusi saja dengan menanyakan kepada anak-anak tersebut. Jadi jangan langsung dari gurunya. Jadi kalau misalkan gini langsung dari gurunya kan itu berarti hak paten dari guru gitu, bukan dari anak-anak, bukan keinginan anak-anak. Jadi anak-anak ya, anak-anak berikan dulu, coba anak-anak, kita kan mau bikin kesepakatan kelas nih untuk kelas kita. Coba apa saja yang kalian inginkan, apa saja yang kalian inginkan disepakati di kelas. Pasti kan anak-anak juga coba ini, ayo ajukan tangannya dulu. Pasti ada, ya Bu, saya pengennya kelas itu bersih. Pasti oke, kita tuliskan. Gurunya yang nulisin. Ya, gurunya yang nuliskan di papan tulis. Jadi nanti setelah semuanya ditampung, baru coba lihat. Ini tadi kan kita sudah berdiskusi. Ini ada kesepakatan kelas kita. Coba yang ini mau disepakati di kelasnya. Kalau anak-anak boleh ibu. Nah, dari situ mungkin ya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Sama sih dengan jawaban yang akan saya jawab juga. Walaupun anak kelas 1 belum bisa lancar dalam menulis, tapi mereka kan bisa berbicara setidaknya. Jadi Bu Meli bisa mengadakan diskusi dengan anak-anak. Ya, misalnya tadi cenah kelas ingin selalu bersih. Nah, kalau enggak Ibu nanti nulisnya sampul bukunya warna kuning misalnya semua kalau pelajaran bahasa Indonesia. Kan tentu guru Bu Meli bertindak sebagai guru kelas akan menuliskan ya, walaupun mungkin ada beberapa siswa yang belum lancar menulis atau belum lancar membaca, setidaknya nanti bisa diulangi lagi pengucapannya oleh Bu Meli. Ya, seperti itu kurang lebihnya Bu Meli. Terima kasih. Mas. Ibu Bapak Guru, mohon maaf ini. Jadi kita memberikan waktu untuk satu orang penanya lagi. Bu Anissa, mau nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan di dalam materi tentang budaya positif identitas gagal. Nah, yang ingin saya tanyakan Bu Novi, sebenarnya apa sih kriteria kenapa disebut gagal gitu? Ya, si identitas budaya positif itu kenapa disebut gagal? Kemudian tindakan preventif apa yang bisa kita lakukan agar tidak gagal? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya ya, Bu Anissa. Kenapa bisa disebut budaya positif disiplin gagal ya, seperti itu ya? Kenapa? Menurut saya ya, barangkali ada yang mau menambahkan atau menyanggah. Menurut saya disebut gagal itu karena siswa merasa terpaksa untuk melakukannya. Lalu siswa merasa tidak nyaman pada hukuman yang kita berikan. Tadi kan pertanyaan tentang hukuman ya. Pada hukuman yang kita berikan siswa merasa tidak nyaman, siswa merasa terpaksa, lalu juga tidak ada perubahan perilaku pada siswa tersebut gitu. Jadi kenapa dinamakan gagal? Tadi 3 kriteria itu menurut saya. Lalu
kontrol. Guru harus menguasai 5 posisi kontrol. Ya, tadi ada penghukum, ada menjadi teman, ada pemantau, ada posisi manajer. Nah, jadi kita harus melihat juga karakter siswa dari mana, seperti apa. Apakah kita, apabila tadi kan hukuman itu menjadi tindakan yang gagal ya. Nah, berarti penghukum bukan kita banget berarti ya. Berarti langkah yang mana yang harus kita capai? Apakah menjadi manajer mungkin atau menjadi teman? Tapi pasti semua langkah itu ada efektif dan tidak efektifnya, sehingga kita juga harus tahu dari karakter murid itu sendiri. Nah, kalau misalnya kesepakatan saya pengen jadi manajer biar lebih holistik gitu ya, menyikapi pembelajaran siswa, dan itu dilihat juga bagaimana perilaku siswa sudah bisa berubah, terjadi motivasi di dalam dirinya atau tidak, seperti itu. Barangkali ada yang mau menyanggah atau menambahkan, mangga silakan. Terima kasih. Bagaimana sudah mau menambahkan? Selain sedikit saya menambahkan tentunya ya, memang betul tadi ada menurut Novi ya, identitas gagal itu maksudnya bahwa tidak ada perubahan perilaku dari siswa tersebut, karena dari budaya positif yang harus kita lakukan itu adalah adanya perubahan perilaku pada siswa tersebut. Nah, bagaimana cara kita mengantisipasi tersebut? Ada beberapa hal yang tadi ya, posisi kontrol tersebut kita harus betul-betul mencari tahu gitu. Nah, itu kaitannya ada dari 5 kebutuhan dasar tadi gitu kan. Terus dengan cara melakukannya dengan cara bagaimana gitu kan. Tadi kan ada bisa posisi nomornya ada dengan cara, kalau menghukum itu sudah tidak hal yang tidak wajar ya, itu sudah tidak diperbolehkan gitu kan untuk menghukum. Yang paling baik itu tadi betul, yaitu ada walaupun ada teman dan ada satu lagi pemantau dan itu, tapi yang paling itu adalah manajer gitu, dari posisi manajer ini. Dan dari posisi manajer ini apa yang harus kita lakukan untuk supaya preventif itu, yaitu lakukan segitiga restitusi. Itu hal yang terakhir saya, segitiga restitusi ini di mana dari segitiga restitusi ini mungkin kalau yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu itu adalah kalau ada mungkin bimbingan konseling atau penyuluhan itu di situ ya, yang harus Bapak Ibu lakukan gitu. Dari segitiga restitusi ini kalau misalkan Bapak Ibu betul-betul melakukannya gitu, pada saat pasti di setiap kelas itu pasti ada permasalahan apapun itu, karena kita bersinggungan dengan anak-anak yang berbagai karakter gitu kan. Anak-anak yang berbagai karakter yang tadi kan anak-anak kita sih ada yang bersikap jagoan kayak gitu kan, berkuasa di kelas gitu, atau ada anak yang masih mas-mas menggalan batu, mas-mas buku gitu kan. Nah, itu tuh kita harus cari tahu gitu dari situ gitu kan, harus cari tahu bagaimana dengan mencari tahu ini kan, pasti kita memanggilnya gitu, melakukan segitiga restitusi tadi gitu, dan mencari tahu gitu. Dan jangan kita yang itu, tapi harus dari anaknya sendiri gitu yang mengakui hal tersebut, kenapa dilakukan oleh anak tersebut gitu. Itu bisa dilakukan, itu hal yang baik untuk Bapak Ibu lakukan gitu. Pasti kan selalu ada permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi oleh Bapak Ibu kan, banyak sekali gitu. Walaupun sebetulnya terkait budaya positif ini bagus sekali dan mudah-mudahan bisa diimplementasikan oleh semua Bapak Ibu guru di sekolah kita. Dan sebetulnya secara tidak langsung tadi mungkin ada beberapa istilah-istilah baru ya oleh Bapak Ibu baru diketahui, tapi sebetulnya hal itu sudah pernah secara tidak langsung pernah dilakukan gitu. Tapi mungkin ada sedikit hal-hal yang lebih diperhalus lagi, jadi tahu lagi gitu kan, itu terkait. Nah hal yang menarik dari sini adalah terkait segitiga restitusi ini mungkin ya, yang baru
di bagus Bapak Ibu kenal gitu kan, pasti pernah memanggil anak kan gitu, memanggil pada saat ada kejadian pasti kan pernah si anak tersebut kan gitu kan. Tapi kadang kan ada langsung menjudge begitu aja, dicarikan udah teh dia udah langsung apa gitu padahal bukan seperti itu. Harusnya dia melakukan pendekatan, diajak komunikasi gitu kan, komunikasi dua arah, terus cari tahu gitu kan. Dan mereka yang mengungkapkan kesalahan apa yang mereka lakukan itu, bukan kita gitu yang kamu tuh gini gitu. Tapi kita harus menanyakan, kamu tahu kenapa sih kamu dipanggil itu ada apa gitu sih. Itu tindakan-tindakan preventif yang bisa Bapak Ibu lakukan. Itu seperti itu mungkin. Itu mungkin yang bisa Ibu utamakan. Sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa tepuk tangan dulu Bapak Ibu dulu semuanya. Nah, terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah bertanya, menanggapi, dan diskusi kita kali ini berjalan dengan lancar. Mungkin sekian pemaparan dari Ibu Novi, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.